Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali mengikuti ibadah Indah Bersamamu atau renungan pagi Indah Bersamamu di dalam YouTube channel saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai bagian kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun firman Tuhan berkata serahkanlah segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan, bukan berarti bahwa setelah menyerahkannya kepada Tuhan lalu kita berpangku tangan, kita menantikan, kita menunggu, lalu kemudian kita akan memprotes Tuhan kalau Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita minta dan sebagainya. Tuhan itu bukan Tuhan yang one man show. Dia selalu menuntut kepada kita kerjasama. Seperti misalnya mujizat. Mujizat itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kerjasama kita dengan Tuhan. Memang Tuhan pembuat mujizat, tetapi untuk bisa sampai mujizat itu terjadi diperlukan apa? Iman. Iman itu iman siapa? Iman kita. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia, nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam segala perkara, di dalam segala hal dalam hidup ini, kita mempunyai peran masing-masing. Nah, bagaimana lebih lanjutnya nanti saya akan sharing dengan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya tentunya seperti biasa, kita mau meminta tuntunan Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa yang teramat sangat baik, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Karena seringkali pemikiran-Mu, jalan-jalan-Mu, dan rancangan-rancangan-Mu itu tidak dapat kami selami dengan pikiran kami ini. Demikian tingginya, sehingga seringkali karena kami tidak memahaminya, maka terjadi salah paham di antara kita Tuhan. Dengan mudah seringkali kami menyalahkan Engkau. Meskipun kami tahu bahwa Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah melakukan satupun kesalahan, karena Engkau adalah Tuhan yang benar. Namun karena kami tidak memahami, karena kami tidak mengerti, maka kami seringkali menyalahkan Engkau. Padahal kesalahan itu adalah pada kami. Biarlah lewat sharing pada kesempatan ini Tuhan, lewat konten ini Engkau membuka pengertian kami, sehingga kami boleh memahami apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi bagian kami, sehingga kami dapat mengalami kuasa, pertolongan, mujizat, dan sebagainya yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tuntun kami saat ini Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang saya boleh katakan pujian sejuta umat. Karena saya yakin bahwa semua kita sudah hafal betul pujian ini, dan saya mau ajak kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Biarlah ini menjadi komitmen kita, menjadi kepercayaan kita, ungkapan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini kita tidak akan pernah menyerah. Mari sama-sama sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kenapa saya angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudara? Nanti di akhir dari sharing saya ini, saya akan menjelaskan the reason why, kenapa saya angkat pujian ini. Sementara tema saya kali ini adalah
do your part, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Lalu apa hubungannya dengan ku takkan menyerah? Pujian ku takkan menyerah ini. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Yohanes 11. Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ke 44. Cukup panjang, tapi ayatnya pendek-pendek Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita boleh memahami situasi, kondisi dari tokoh yang kita bahas kali ini, yaitu Lazarus. Judul dari perikop ini, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar ke Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan, sebab oleh penyakit itu anak Tuhan akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja loh ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, tidak dikatakan telah mati, tapi telah tertidur. "Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu." Ini tentu berkaitan dengan sengaja tadi ya Bapak Ibu Saudara. "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Nyindir nih ya Bapak Ibu Saudara. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Kalau kita menelaah perkataan dari Marta sebelum ayat ke-24 ini, kita pikir dia sudah ngerti ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan perkataan di ayat ke-24 ini ternyata Marta belum ngerti. Dia pikir kebangkitan pada akhir zaman. Lalu jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu ini." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, dia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang terakhir tadi
di mana di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Kenapa saya tekankan ayat ini? Nanti tentu Bapak Ibu Saudara akan mengerti. Saya mau mengambil sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara sebelum saya membahas tentang Lazarus. Bapak Ibu Saudara, tadi belum lama barusan saja saya bermain dengan Noah, membuat railway dari Lego, Bapak Ibu Saudara. Nah, seharusnya kita bisa membuatnya untuk dia. Tetapi apa yang kita lakukan, kita hanya memberi petunjuk, lalu biarkan dia yang menyelesaikannya. Dia yang menekan, yang kita hanya menuntun, menaruh posisi-posisinya. Nah, lalu setelah itu dia yang mengerjakannya, dan setelah itu selesai, dia bahagia sekali. Nah, ada satu ilustrasi yang saya ingin sampaikan juga sehubungan dengan itu. Ada seorang bapak yang seharusnya dia bisa menyelesaikan perbaikan peralatan rumah tangga yang rusak itu. Tapi ia sengaja tidak merampungkan pekerjaan itu seluruhnya. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Rupanya ia hendak melatih anaknya untuk belajar terampil bekerja. Bagian-bagian tersulitnya telah ia kerjakan. Yang tersisa hanya bagian-bagian di sana-sini untuk disempurnakan oleh putranya yang telah menginjak remaja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sampaikan dua ilustrasi ini? Karena saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan Lazarus yang bangkit dari kematian itu. Mari kita bayangkan ketika ia berjalan keluar dari dalam gua. Apa yang Bapak Ibu Saudara bayangkan? Mungkin sesuatu yang mengerikan ya Bapak Ibu Saudara. Seperti mayat hidup, mungkin seperti mumi barangkali. Sedikit melompat-lompat, tentunya agak menyeramkan, bukan? Kenapa? Sebab tubuhnya masih dibebat kain kafan. Kakinya tidak bisa melangkah, masih dibebat kain kafan. Sekalipun nyawanya sudah kembali, badannya masih belum bisa bebas bergerak. Nah, kalau kita membayangkan ini, Bapak Ibu Saudara, tentu kita bertanya-tanya. Bahkan mungkin kita berpikir begini, bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan sepertinya belum tuntas. Namun sadarkah kita bahwa itu memang disengaja oleh Tuhan Yesus? Mengapa demikian? Mungkin kita berpikir Tuhan lupa kali melepaskan kain-kain kafan itu. Tapi hal itu disengaja. Mengapa demikian? Karena melepas bebatan itu adalah tugas mereka yang menyaksikan ketika mujizat itu terjadi. Betapa dahsyat Tuhan kita, bukan? Itu bisa kita baca di ayat ke-44 tadi. Mereka dilibatkan. Seperti tadi di awal saya katakan, Tuhan bukan Tuhan yang one man show, Bapak Ibu Saudara. Dia perlu dan dia selalu ingin kerjasama dengan kita.
Penonton hadirin pada waktu itu dilibatkan dalam peristiwa yang maha dahsyat itu. Bahkan bukan itu saja, sejak mulai dari mengangkat batu penutup kubur. Tadi di ayat ke-39 dikatakan Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk mengangkat batu itu. Saya mau tanya, Tuhan bisa nggak memerintahkan batu itu terangkat atau terguling begitu saja? Amat sangat bisa. Tapi Tuhan suruh mereka. Mereka terus menjadi bagian dari mujizat itu. Bukan hanya sebagai penonton atau pemohon saja. Bapak Ibu Saudara, kesalahan dari setiap kita adalah pertolongan Tuhan seringkali dipahami sebagai perbuatannya di saat kita sudah angkat tangan. Seolah-olah itu sudah menjadi bagian dan urusan Tuhan selanjutnya. Agaknya perlu diluruskan ya Bapak Ibu Saudara. Mengingat Tuhan itu justru berkehendak kita ambil bagian dalam karyanya. Dia bekerja sama dengan kita. Mujizat atau pertolongannya mengundang keikutsertaan kita, Bapak Ibu Saudara. Misalnya, orang itu tertolong karena ada yang mengantarnya ke rumah sakit. Perjalanan misi ke pelosok itu berhasil karena ada dana yang terkumpul. Operasi katarak di daerah terpencil itu terjadi karena ada relawan medis yang turun tangan. Desa korban bencana itu dibantu oleh karena kerjasama banyak pihak. Semua hal ini menunjukkan seringkali Tuhan menyisakan pekerjaan untuk menjadi bagian kita, untuk kita yang melakukannya. Di saat kita berdoa memohon agar Tuhan turun tangan, tidak lantas berarti kita berpangku tangan. Angkat tangan memohon bantuan Tuhan bukan berarti kita tinggal lepas tangan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tangan memohon bantuan Tuhan bukan berarti kita tinggal lepas tangan. Kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Jonathan Prawira yang sudah menciptakan pujian ini yang begitu luar biasa dengan kata-kata yang juga luar biasa. Dan saya mau membahas mengenai baris per baris dari kata-kata yang ada di dalam pujian ini. Dikatakan dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tadi kita baca ketika Tuhan sengaja menunda kedatangannya, itu pun part of rencana dari Tuhan. Jadi dalam segala hal Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Bahkan Marta pun tidak habis pikir, kenapa Tuhan baru datang sekarang? Seandainya Tuhan datang dari sebelumnya, tentu saudaranya Lazarus tidak sampai mati. Namun apapun yang kau perbuat tidak ada maksud jahat. Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan rancangkan, apapun yang Tuhan rencanakan, tidak pernah sekalipun ia bermaksud jahat. Tuhan itu maha kuasa. Dia dapat melakukan segala perkara. Tapi satu yang dia tidak bisa. Jadi ada juga yang dia tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti dia bisa semuanya. Ada satu yang dia tidak bisa. Apa itu? Merancangkan yang jahat atas hidup kita. Dia tidak bisa.
Karena kasih yang begitu besar, dan apapun yang Dia rancangkan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Lalu kemudian di baris keempat dikatakan, sebab itu kulakukan semuanya denganmu Tuhan. Nah, ini yang menjadi tema dari sharing saya kali ini. Tuhan selalu ingin bekerja sama. Sebab itu kulakukan semuanya denganmu Tuhan. Makanya Tuhan kasih kesempatan kepada seluruh penonton pada waktu itu, orang-orang yang ada di sekitar kejadian itu, untuk terlibat di dalam pekerjaannya yang besar itu. Lalu ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Dua kalimat ini kontroversi, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat ketika pertama-tama kali album saya ini beredar, lalu kemudian menguatkan, memotivasi begitu banyak orang. Pada saat itu saya ingat betul datang satu protes dari seorang hamba Tuhan besar. Dia berkata, pujian ini salah total. Karena dia penggal dua kalimat ini, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Bapak Ibu Saudara, tentu kita seringkali dengar perkataan begini, do your best and God do the rest. Kalau saat ini kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan dari Tuhan, kalau saat ini kita merasa Tuhan itu berpangku tangan, Tuhan tidak buat apa-apa, jangan cepat-cepat salahkan Tuhan. Bahkan saya katakan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Sebab selama-lamanya Tuhan itu tidak pernah salah. Tidak akan pernah sekalipun Dia melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang benar. Kebenarannya membuat Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kalau ada yang salah, itu pasti diri kita sendiri yang salah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak, seakan-akan Tuhan tidak melakukan apa-apa, cross check kepada diri kita. Jangan-jangan kita ini sedang saling tunggu dengan Tuhan. Kita tunggu Tuhan melakukan seperti apa yang kita minta, sementara Tuhan sedang menunggu kita melakukan terlebih dahulu apa yang menjadi bagian kita. Semampu-mampu kita, semua yang ku bisa. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Sebab firman Tuhan berkata apa? Bahwa Dia adalah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Turut bekerja. Artinya sekali lagi ada kerja sama. Dia ikut bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan yang merupakan bagian kita terlebih dahulu. Dan sementara kita melakukan apa yang menjadi bagian kita itu, Tuhan turut bekerja. Jadi kemudian pujian ini ditutup dengan, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Setelah kita melakukan semua apa yang menjadi bagian kita dengan semampu-mampunya, sebaik-baiknya, serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Jikalau Tuhan berkehendak, maka saya begini. Jikalau Tuhan berkehendak, maka saya akan melakukan ini. Jikalau Tuhan berkehendak, serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Sebab kita percaya di balik segala sesuatu,
Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi masing-masing kita. Jadi mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya rencana-Mu indah, rancangan-Mu sempurna, selamanya hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya, kami menyerah hanya kepada kehendak-Mu. Jadilah padaku hanya seperti yang Engkau inginkan. Stop komplain sama Tuhan. Stop protes sama Tuhan. Siapa kita mau komplain, mau protes sama Tuhan? Apa hak kita untuk komplain dan protes sama Tuhan? Dia yang adalah pemilik hidup kita. Dia tahu betul apa yang sedang Dia lakukan atas hidup kita. Bagian kita hanya mempercayainya, sekalipun itu tidak masuk dalam akal kita. Sekalipun hal itu sulit untuk bisa kita pahami, bagian kita tetap setuju sama Tuhan.
Bagian kita tetap percaya bahwa tidak akan pernah sekalipun dia merancangkan yang jahat atas hidup kita. Dan pada saat dia mengerjakan rencananya atas hidup kita, dia perlu tangan kita untuk bekerja sama dengannya, untuk mewujudkan segala rencananya atas hidup kita. Itu sebabnya jangan berpangku tangan, jangan hanya sekedar menunggu, tapi lakukan apa yang menjadi bagian kita sebaik-baiknya. Sementara dia pasti akan melakukan apa yang menjadi bagiannya dan menyempurnakan karyanya atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus pembuat mujizat. Seringkali ketika kami diperhadapkan dengan masalah yang besar, kami mencoba mengatasinya dengan kemampuan kami sendiri. Dan ketika kami sudah tidak mampu, kami mencoba jalan pintas dengan mengandalkan manusia. Namun di saat semua sudah tidak ada lagi harapan, di saat kami sudah betul-betul tidak sanggup lagi, baru kami menyerah kepadamu Tuhan. Lalu kami menunggu, dan kalau tidak ada penyelesaiannya, kami menganggap Engkau tidak peduli, berpangku tangan, tidak adil atas hidup kami. Lalu dengan segera kami datang lagi ke hadapan-Mu dengan segala kekecewaan dan kemarahan dan sejuta protes. Maafkan kami Tuhan. Di saat mungkin seakan semua belum berjalan seperti yang kami harapkan, sesungguhnya Engkau sedang menunggu kami juga ikut bekerja sama bersama-Mu. Namun selama ini kami tidak peka. Renungan kali ini menyadarkan kami Tuhan, ketika Engkau tiba di kubur Lazarus, Engkau menyuruh mereka mengangkat batu penutup kubur. Padahal kalau Engkau mau, dengan mudahnya Engkau dapat menggulingkan batu itu sendiri. Ketika Engkau hanya membangkitkan Lazarus dan membiarkan ia keluar dari kuburnya dengan tubuh yang masih terbebat kain kafan, bukankah juga kalau Engkau mau, Lazarus keluar dengan tubuh yang dipenuhi kemuliaan? Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkan kami saat ini untuk kami turut serta bekerja sama untuk bisa melihat mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Buat kami lebih peka lagi dan menyadari apa yang menjadi bagian yang harus kami lakukan, agar kami boleh melihat mujizat dan kemuliaan-Mu terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.